Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa ya? Oke, kita belajar tentang tema 3, yaitu kegiatanku. Subtema 3, yaitu kegiatan sore hari, pembelajaran 3. Oke anak-anak, di buku tematik itu pada halaman 83 ada bacaan. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Oke. Judulnya yaitu Sore yang Menyenangkan. Sore hari ayah Beni pulang dari kantor. Beni dan ibunya sangat gembira. Ayah Beni membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Beni. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Beni membawakan tas ayah ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Beni membantu ibu membawa kue. Ayah Beni merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, dari teks bacaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus merasa gembira dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Baik anak-anak, di halaman 84 itu kan ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini tentang teks yang kita baca tadi, yang sore yang menyenangkan. Mari ibu tuntut untuk menjawab. Nah ya, yang pertama, siapa yang baru pulang dari kantor? Siapa? Pastinya jawabannya ayah, karena ayah baru pulang dari kantor. Yang kedua, mengapa Beni sangat gembira? Ya, karena ayah membawa oleh-oleh. Dan yang ketiga, apa yang dibuat ibu untuk ayah Beni? Ada yang tahu? Iya, ibu membuat kudapan atau kue. Yang keempat, apa yang dibawa ayah untuk Beni? Ya, benar, sepasti oleh-oleh. Dan yang kelima, di mana ayah Beni beristirahat? Ada yang tahu? Oke, ayah Beni beristirahat di dalam rumah. Baik anak-anak, lengkapi kalimat berikut ya. Nih, pilih kata-kata dalam kotak yang ada di buku tematik halaman 84. Yang ini ya anak-anak. Nih. Nah, yang pertama itu, ibu membuat apa ya? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo, siapa? Oke, jawabannya ibu membuat titik-titik, yaitu jawabannya kudapan atau kue yang lezat. Nah, yang kedua, sambil titik-titik, jawabannya yaitu istirahat, ayah membaca koran. Yang ketiga, pulang bermain Beni segera titik-titik, jawabannya apa? Yang pasti jawabannya adalah mandi. Yang keempat, pada titik-titik, jawabannya apa? Yang pasti sore hari ibu menyiram bunga. Dan yang kelima, Beni menyambut ayah titik-titik kerja. Yang tahu jawabannya apa? Iya, benar. Jawabannya Beni menyambut ayah yaitu pulang, jawabannya kerja. Oke anak-anak. Nah, setelah itu dilihat di buku tematik lagi halaman 85. Yang ini ya. Nah, itu kan saat di rumah sore hari kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Seperti apa anak-anak? Bersama-sama dengan kakak dan adik bermain. Salah satu
saudara atau kakak harus mengalah kepada adiknya. Bisa dilihat ya, gambar ini menunjukkan kebiasaan baik atau buruk. Yang ini ya anak-anak di halaman 85. Itu adalah seorang kakak dan adik yang merebut mainan dan saling bertengkar. Jadi kebiasaan A merupakan kebiasaan yang buruk karena seorang kakak harus mengalah kepada adiknya, atau adik harus diberitahu secara pelan-pelan supaya tidak berantem. Oke. Yang ke B ini adalah kebiasaan baik ya anak-anak nih. Yang ke B itu kebiasaan baik karena seorang anak atau kakak ataupun adik itu membawa apa? Membawa tas seorang ayah yang pulang dari kantor. Ini merupakan kebiasaan yang baik. Nah, kebaikan akan terbalaskan dengan kebaikan. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut materinya, yaitu pada halaman 86. Oke. Setelah mandi sore, Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamarnya. Lihat ya anak-anak, ini pada halaman 86. Kelereng ada 15 dan spidol berwarna ada 12. Nah, yang jadi pertanyaannya yaitu mengapa kelereng lebih banyak daripada mobil-mobilan? Ya, karena kelereng itu memang lebih banyak jika dibanding dengan mobil-mobilan. Karena pada dasarnya yang lebih banyak itu memang banyak sekali, karena yang pertama kita menghitung muatan atau berapa jumlahnya, sehingga itu dikatakan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 kelereng. Sedangkan mobil itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 mobil. Sehingga kelereng lebih banyak ketimbang mobil karena muatan kelereng lebih banyak. Seperti ini ya. Lihat kan di buku tematik halaman 87 ya. Ini sebagai contoh ya anak-anak. Oke, sudah mengerti? Oke, sudah mengerti ya. Kita lanjut lagi. Ibu akan menjawab pertanyaan atau soal dari halaman 88. Ini, kerjakan soal-soal berikut. Nah, tentukan dengan kurang dan atau lebih, seperti itu ya. Kurang atau lebih kayak gitu. Nah, di suatu soal ini ada kelereng. Kelereng ada 16 dan mobil ada 14. Nah, 16 itu lebih besar atau lebih kecil dari 14? Ayo, ada yang tahu? Oke. Nah, 16 itu lebih besar daripada 14 karena muatan bola, maaf bukan kelereng tadi ya, bola ini lebih banyak karena 16, dan sedangkan mobil hanya 14. Nah, 14 dan 16 itu lebih besar dari, maaf, 14 itu lebih kecil dari 16, sehingga jawabannya 16 lebih besar dari 14 ya jawabannya, dan 14 lebih kecil dari 16 karena muatan mobil lebih sedikit timbang dengan bola yang bermuatan 16 gitu. Dan di sini ada gambar penghapus dan peruncing atau peruncing kan. Ini peruncing itu angkanya 17 sedangkan penghapus 19. Nah, sehingga muatan penghapus lebih banyak ketimbang dengan peruncing. Nah, bisa dilihat di buku siswa halaman 88. Kita isi bersama ya anak-anak. Perhatikan bilangan di atas. Bilangan yang lebih dari 18 adalah pasti lebih dari 18, berarti lebih dari 18, hingga 19 jawabannya ya anak-anak. Jawabannya adalah 19. Dan yang kedua, bilangan yang kurang dari 18.
yang kurang. 18 berarti kurangnya yaitu di bawah 18 berarti 17. Benar. Jadi di bawahnya 17. Benar ya. Dilanjut ya anak-anak. Nah, sudah mengerti belum? Ini ada tugas evaluasi atau tugas individu untuk di rumah. Ada halaman 89. Contohnya ada dan Ibu sudah memberikan penjelasan tadi. Baik. Yang ini Ibu akan menjawab pertanyaan dari halaman 90. Manakah yang lebih sedikit? Beri tanda centang pada kotak. Ini ya. Ini anak-anak. Ini bisa dilihat di buku tematiknya. Tuh. 14 atau 11. Mengapa 14 lebih besar dari 11? Karena memang pada dasarnya angka 14 itu lebih besar ketimbang 11. Nah, sehingga jawabannya yang lebih sedikit yaitu 11 karena muatan 11 hanya sedikit. Jadi dicentang ini 11 centang karena lebih sedikit dari 14. 16 atau 18? 18 lebih besar atau lebih banyak dari 16 sehingga jawabannya adalah 16. Dilihat di buku tematiknya ya anak-anak. Nah, sedangkan 13 dan 19 yaitu lebih kecil 13 karena muatannya lebih kecil atau memang muatannya dalam suatu tematik itu memang kecil timbang 19. Ini jadinya 13 jawabannya. Dan 14 atau 17? Yang pasti 17 lebih besar dan 14 lebih kecil sehingga jawabannya 14. 19 atau 16? Jawabannya adalah 16 karena 16 lebih kecil daripada 19. Ya, baik. Jadi 16. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Jika tidak mengerti bisa tanyakan kepada Ibu dan Ibu akan membantu menjawab. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa tugasnya di buku tematik halaman 89 dikerjakan dengan cara dicentang yang lebih banyak atau lebih dari seperti itu. Tinggal dicentang aja ya anak-anak. Bisa dilihat di buku tematik halaman 89. Jika Ibu mempunyai banyak kesalahan, Ibu mohon maaf dalam penyampaian ataupun perbuatan. Sebelum mengakhiri semua pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.